ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz, para kiai dan para kiai. Sebab ada kiai, ada juga kiai. Ada kiai sih. Ada. Nah, ya itu dia kiai. Kalau kiai yang disebut rusuh nanti. Kiainya doang yang disebut kiainya, nggak males lah gua ngeriung lagi. Jadi para kiai dan para kiai, ya. Para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, termasuk di dalamnya ada tokoh celana, tokoh sepatu, tokoh baju, tokoh material, tokoh bata ya sekali, dan tokoh yuak segala. Yang saya hormati, anda saya Al Ustadz Haji Bukhari, juga abah saya atau kakek saya Haji Misri Effendi yang saya hormati, juga pamanda saya Ustadz Herman, juga ustadz-ustadz tokoh-tokoh. Juga di sini ada orang-orang tua saya yang ada di dalam maupun yang ada di luar, juga para hadirin, para jamaah tahlil, baik jamaah sing bahasa taruh bodoh kiai kan. Jadi jemaah sing ngerame di doanya nonggo di mereka keudanan segala sing garapi pesek ya. Mbok kue kebagian ore setahanan ding piring namun masih siji 10 total. Awas final ke besek teka mah final sing siji ke saben dia ben kesing nyomot ya gitu sekuana kan model mengkenu iki awet ya sok-sokan bae iki model mengkenu kejaim bae alah wis kuandangan jaim doang lagi kang patah lah joget entek ya masyaallah. Pokoknya oh ini bisa lakat lagi bu beneran geragas dikira banyak luar biasa udah kira peragat tinggal piring gitu. Oh Allah barang ning jero basa jaim kabeh Ustaz. Wis kewandangan wis mumpung durung wis slametaken dikit kencang digeser. Hadirin yang insyaallah pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada bibi saya Tebeti, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini
dalam rangka memperingati tujuannya pamanda kami Bapak M. Amin bin Jawira. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan doa Bapak bersama almarhum tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal ibadah yang pernah dilakukan almarhum, mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan dan dosanya sebagai manusia biasa, mudah-mudahan dapat diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan akan diijabah oleh Allah dan akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat iring salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia pilihan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini insya Allah akan mendapatkan syafatul ujmahnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak hadirin yang saya hormati, sebenarnya ini bukan ceramah tapi sedikit mengisi kekosongan aja. Karena di sini banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang lebih layak dari saya. Tapi karena ini amanah, saya sebagai ponakan, sebagai keluarga diminta untuk isi kekosongan. Sebenarnya apa yang mau saya isi ini, bapak-bapak sudah lebih banyak ilmunya dari saya. Bukan berarti saya berdiri di sini lebih mumpuni dari bapak-bapak, bukan. Bukan berarti saya berdiri di sini saya lebih alim dari bapak-bapak sekalian, bukan. Dan bukan berarti saya berdiri di sini saya lebih mulia di hadapan Allah, belum tentu. Mungkin yang pucuk di pojok-pojok, yang duduk di belakang sana itulah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu. Maka jangan sekali-kali kita ada kesombongan di dalam hati kita, saya paling benar, saya paling bisa, saya paling ini. Jangan boleh, tidak boleh seperti itu. Tapi insya Allah ini adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, ya, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, dalam menebarkan kesabaran, insya Allah. Alhamdulillah Pak, almarhum ini suami dari bibi saya, yaitu saya manggilnya Teh Betty. Dan memang beliau sudah agak lama sakit. Insya Allah sakitnya itu merupakan kafarat dosa. Sebab manusia itu Pak pasti diberi sakit oleh Allah. Dan ketika manusia sedang sakit, itulah cara Allah untuk mengurangi dosa kita. Cara Allah ingin mengurangi dosa kita itu diberi kita sakit. Maka dengan sakit kita jangan ngeluh, tapi banyaknya beristighfar kepada Allah. Sebab orang sakit itu pasti yang disebut siapa? Allah. Orang kalau sakit yang disebut Allah, Pak. Makanya orang lagi sakit pasti ingat Allah. Maka orang sakit itu disebut kafarat dosa. Cara Allah mengurangi dosa kita, maka salah satunya diberi kita sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pandangan Islam itu. Sakit itu begitu, Pak. Tapi punya tetap kewajiban untuk berobat sebagai syariat. Tidak boleh pasrah. Itu orang berobat. Wis iki mau kehendak Allah. Cara Allah mengurangi dosa kita yang baik. Iku besok segede kelapor diobat pendek ya mati goblok suwe-suwe. Berobat itu syariat, ya. Atau tidak itu urusan Allah. Yang pasti kita syariat. Sakit itu adalah kafarat dosa, tapi kita punya kewajiban untuk berobat supaya sembuh. Kalau sudah berobat tidak sembuh juga, ya udah serahin sama Allah. Seperti di sini, alhamdulillah kan semua ngalap barokah ini. Datang ke sini hujan-hujan, gerimis. Yang manggil ini apa? Yang manggil kita datang ke sini ini siapa?
Besek, udah besek, besek banget. Hati Pak, hujan-hujan cocok. Abu Nawas Pak, kalau hujan begini lari dia mah. Abu Nawas tuh kalau ada hujan lari dia. Ditanya sama sahabatnya, Abu Nawas kenapa kalau hujan lari-lari? Itu kan rahmat Allah katanya. Kok lari dari rahmat Allah? Kata Abu Nawas, ketimbang saya injek-injek rahmat Allah mendingan saya lari. Artinya hujan itu rahmat, makanya Abu Nawas itu lari, dia nggak mau injek-injek hujan karena rahmat Allah. Kalau Bapak mana dia udah ya, hujan itu ngaup, kita dalam apa bahasa Indonesia ngaup tuh Pak? Berteduh itu kita berpikirnya apa? Supaya nggak kehujanan pertama, yang kedua apa? Orang basah ya kan, itu doang. Kalau Abu Nawas enggak, dia berteduh karena nggak mau injek rahmat Allah. Tuh ilmunya, kita mah belum nyampe ke sana. Padahal dibilang orang berbodoh, tapi wali dia tuh Pak. Kita berteduh basah karena takut. Abu Nawas lari, tak mau nginjek rahmat Allah. Hebatnya Pak, bebodor tapi wali. Ada tak mau nginjek rahmat Allah. Hebatnya Pak, bebodor tapi wali. Ada dunubi terus nah ya Allah, saya ini bukan ahli sorga, saya tidak pantas di sorga, tapi saya juga nggak kuat di nerakamu. Saya ini banyak dosa ya Allah, tapi masa iya aku kalah besar sama dosa saya? Hebatnya Abu Nawas tuh Pak. Abu Nawas kalau hujan lari Pak, bukan karena takut basah, nggak mau nginjek Allah. Hebat banget. Bapak hadirin yang saya hormati, jadi kematian yang baru saja kita berikan doa kepada almarhum pamanda saya bernama M. Yamin, atau kami biasa memanggilnya Kak Amin. Kak Amin. Dia namanya ini paman Pak, bukan apa namanya, bukan orang lain. Jadi saya bicara di sini sama keluarga sendiri. Kalau dulur-dulur dewek di sini pun jamaahnya udah banyak yang saya kenal dari Baitul Musarrafah ya. Al-Jihad, terus Asuhada, wih banyak bener ustadz-ustadz di sini Pak. Artinya saya bicara, apalagi saya ke Keluak ini bukan kali, apalagi sama Ustadz Sampun, masya Allah, beliau ini Pak termasuk satu yang ditokoh, masuk apa namanya, ya, pengganti penghulu deh Pak Ustadz Sampun ini. Kalau diam besoknya 3 selau kang aja dendemui kita. Yang paling selau yang di bawah tuh Pak, di bawah situ namanya Agus Arpan. Woi kalem ya Pak, ngancem itu di bawah. Gus sedikit Agus Arpan tuh. Beneran itu Pak. Bapak hadirin yang saya hormati, kematian ini merupakan satu takdir atau qadarullah hidup. Tidak ada orang yang tidak akan mengalami mati. Semua pasti kita akan mati. Tinggal hanya menunggu waktu saja. Kapan kita akan mati ini. Sekarang kita belum mati karena kita masih diberi mainan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi mainan oleh Allah berupa dunia. Satu saat mainan ini hilang, mainan ini diambil, kita akan nangis. Seperti anak kecil di mainan Pak. Anak kecil kalau lagi mainan asik main dengan mainannya. Disuruh makan payah, suruh belajar payah, dia asik dengan mainannya. Ketika mainannya kita ambil, dia nangis, dia kehilangan mainannya. Begitulah kita di dunia ini Pak. Oleh Allah dari pagi sampai sore kita bekerja dan sebagainya. Ketika pekerjaan hilang kita bingung.
Ketika penghasilan hilang kita bingung, itu mainan yang sedang diberikan oleh Allah. Sampai masanya kita menunggu saatnya mati. Semua pasti kita akan mengalami mati. Bahkan yang lebih paling rawan saat kita mati itu datangnya saat kita tidur. Kita tidur itulah kematian yang paling sangat rawan akan datang menghampiri kita. Sebab kita tidak tahu karena kita dalam posisi tidur. Malaikat maut sementara setiap waktu menghampiri kita. Bagaimana kalau dia saat kita dengan posisi tidur? Lagi enak turu, malaikat maut teka. Assalamualaikum maning. Awal persiapan tidak ada yang membimbing lagi. Allah nggak ada dalam posisi kita lagi. Itulah saat Pak. Maka hati-hati kalau lagi tidur. Kau bengi pada turukin ya. Seren kita mah. Bukan minggu arep pada pengumuman maning kita merene maning kan. Kita yang saya selama maning ada sing mati sih. Lagi turun. Lalu ijal MC kalem ya mah. Namun MC tukang doa, tukang tahlil pun matinya burian. Jelaskin sih tekan tunggu di besek doang. Sing rawan sih hati-hati dibetot karo malaikat. Tekane cuma meriung. Tekane 7 hari, 3 hari doang. Malaikat gemes. Hati-hati sih Gus, ini kan saya Gus Arfan kan. Hati-hati Gus. Ya. Justru itulah saat kita tidur paling lawan malaikat maut kalau datang menghampiri kita. Tanpa persiapan, ketika mata terbuka, dua makhluk Allah menanyakan kepada kita, man rabbuka wa man nabiyuka. Apa kita lagi tidur begitu bangun, man rabbuka, celelengan das. Apa ini kan lagi turu man rabbuka kan? Mana mau sing mati bencong man rabbuka, bapak ini sudah ditutup kok suruh dibuka sih, jangan terok bencong menakon man rabbuka ngotot kalau bakal buka akhir man rabbuka terus pocong, orang udah ditutup Pak masa suruh dibuka aja. Goblok bencong yang mati deh, makanya aja ngurusi bencong mati sih regati aja sampai ngurusi bencong mati sih. Ngadus ini preman coba. Siapa sih ngadus bencong? Bang Mang yang keadaan rogo. Tenko. Mati. RT, wakil Pak RT nih ganti terus. Bencong mati. Ibu-ibu barang ibu harap ngadus. Orang lah kalian anak arite aja. Otot bebek kadu Gusti aja. Lakas Pak, bapak-bapak dipanggil. Ya udah bapak-bapak kalau gitu. Mencelat mana? Surat klemen pak orang kan. Anak susunya siapa? Laju ngegeletak. Bencong gelak kesing ngadusi. RT-nya rundingan karo apa kan? Karo tua masjid. Kesing ngadusi. Udah arane Yanto ta, Yanti jen. Kepada anak roro. Lamun awan Yanto, lamun bengi Yanti. Akhirnya kompromi ketua RK lingkap yang karo masjid. Lah kasus ibu belah hari temen cok. Bapak-bapak dan berlayu na susune laju bencong ngadus. Akhirnya Pak RT karo Allah apa kan Ramayana ku jam semene ke rame los ya kan ada sing mene dandan Pak RT pun merana bencong Pak aja masa masih sore udah mau order si Pak RT Pak RT ini dari di order sih Pak RT saya kan belum dandan jadi RT ini bangun sirlah di tempat kita sing mati ke lah kasih ngadu si bangsa sir sing mati kan lamun awan nanto barang bengi mati je Pak RT saya nggak bisa mandi bodoh amat Pak RT saya baru mau dinas kok Pak RT udah dipanggil mandiin mayit upai sih tapi sejam Pak RT nantang
Pak RT ya sudah saya bantu naik motor kalau Pak RT digoncengin keluar. Pak RT ini gawa motornya buru-buru ngebut. Lah bencongnya sawan Pak RT atuh je Pak RT konde saya lepas Pak RT je. Waduh Pak RT ini ngamuk sekalian. Bagus sih bodoh amat je. Sampai di tempat dia bencong mati. Kok motornya mati Kak? Mana Pak itu orang melihat tempat mandinya, aduh Pak RT banyak amat airnya aja. Ini mau mandi apa mau berenang aja. Aduh jadi Pak RT silakan sih orang baik wis pokoknya aduh si Kimayet. Pak RT kalau bangsa saya mati mandinya nggak banyak-banyak Pak RT. Kalau bangsa saya mati ini mandinya dikit aja Pak RT. Kalau ini mau kayak mau berenang Pak RT kayak di kolam renang. Kalau kita mandiin mayat kan banyak drum-drumnya, ada sabun, ada apa lagi, apa namanya kapur barus, gitu biasa perangkat mayat. Rupanya banci mah orang mah. Pak RT kalau kami bangsa yang mati ini mandinya nggak banyak-banyak, Pak RT sedikit aja Pak RT. Jadi RT bodoh amat, yang penting ki mayat dikubur, sebor terbelas, sirek, wong bangsa sirek kan mah. Di segayung doang, segayung diambil Pak RT. Kalau bangsa saya yang mati mandinya tidak banyak-banyak, diambil segayung sep dikopot dikepret doang rupanya mang. Kalau bencong mati mandinya dikepret doang sembari dinyanyiin basah 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 seluruh tubuh wes basah 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 seluruh tubuh wes tak wes Pak RT bungkus sebodoh amat sing penting wes telas rupanya bencong mau kono mang. Jadi ngabis sebit doang dikepret basah 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 seluruh tubuh wes ora kewat ruwet amat. Jadi udah bencong mati kepret be manus aja diadusi yang dai yang malaikat weruh yen wis adus tak ora weruh malaikat mah. Pokoknya dikepret be dipotong langsung di kuburan. Ya itu mau kan ditanya man buka protes. Orang sudah ditutup kok dibuka. Dasar bencong megati memang kiai je. Saya ini kalau mati disebutnya apa ya je? Kalau laki-laki itu kan almarhum. Iya jadi kiai ini. Kalau perempuan itu almarhumah. Iya. Kalau saya apa ya? Nanti kita ke majelis. Ning pondok diarti kitab. Kiai ini palang. Ning kitab lah siji-siji aja dibuka. Kitab apa cek? Jadi kiai ini bangsa sira Melaka kian kremeh. Aduh kiai bagaimana dong kalau saya mati nanti apa sebutannya? Saya bingung kiai, pasti saudara saya bingung nyebutinnya almarhum apa almarhumah. Wis suara be karo dulur sira, lamun sira mati disebut be aluminium wis. Wah kan ning kita premen ge ya. Rusuh bencong apa ya bencong mah mati karo lenggone anu kan apa? Tingguri Ramayana lamun awan mau kedot nyadap kelapa segala pegawaiannya orang bengi mah ya Allah ya Rasulullah ya. Itu yang rawan Pak ketika kita tidur. Kalau kita mati itu paling rawan. Maka hati-hati kalau lagi tidur, sebab kita tidak tahu kalau malaikat maut datang menyampari kita ketika kita sedang tidur. Ini susah. Maka diajarkan oleh Rasulullah sekaligus mengajari kita. Rasulullah ngajarin istrinya sekaligus juga mengajarkan kepada kita sebelum tidur. Takutnya malaikat datang kita nggak ada persiapan. Kata Rasulullah, ya Aisyah, jangan tidur dulu kamu sebelum kamu hatam Quran. Jadi seduru hatam Quran tuh. Boro-boro sebulan ora pernah, sebulan lebaran Ramadan saya kulus besar, saya kulus juz 2 kan berangkat wis. Aisyah jangan tidur dulu
sebelum hatamkan Al-Quran. Aisyah, jangan kamu tidur dulu sebelum kau minta syafaat kepadaku dan minta syafaat kepada seluruh nabi. Itu pesan Rasulullah Pak sebelum tidur sama istrinya, sekaligus juga kepada kita. Ya Aisyah, jangan kamu tidur dulu sebelum kau minta maaf kepada seluruh manusia. Bingung nggak Pak? Aisyah, jangan kamu tidur dulu sebelum kamu melaksanakan haji umrah. Bingung kan? Ada turu kudu mengkonon dikit. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya sebelum tidur saya harus menghatamkan Al-Quran, sementara Al-Quran itu isinya 30 juz, 6.660 ayat, terdiri dari 114 surat. Bagaimana mungkin saya bisa hatamkan ketika saya mau tidur? Rasulullah senyum. Aisyah, jangan tidur dulu sebelum hatamkan Al-Quran. Artinya baca kulhu 3 kali sedurung turu, dengan menghatamkan Al-Quran. Pengajian mengkaren mah enak mah. Ngaji, uli ilmu, uli kopi, ngerokok jojong, baliknya uli besok Quran. Ngaji zaman saya kilor, ya Allah. Aman bengen mengaji kun. Kudu maraki umat kiai, ngaji negawa apa kan? Obor. Ngaji ne udu ning uma, ning apa kan arane? Balek ya. Baleknya pun buatnya dari bambu, bukan tembok kayak gini. Bambunya jarang-jarang. Duduk di situ, sholat di situ, ngaji di situ, sholat jemaah di situ. Balai bambunya tuh jarang-jarang, bawahnya nggak rapat.